King Movie. भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे कोई ऐसा करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। Film yang dirilis pada tahun 2019 kemarin bercerita tentang kehidupan seorang yatim piatu yang memiliki keterbelakangan mental. Tak bersalah seperti anak kecil dan penuh dengan kehidupan, membuat Ambili dicintai oleh orang-orang di desanya. Di sini, kita hanya melihat bagaimana seseorang yang memiliki keterbelakangan mental berupaya membuat hati orang yang ada di sekitarnya bahagia. Dan kisahnya juga sangat sederhana, namun memiliki banyak makna tentang kehidupan. Film dimulai di mana tampak seseorang yang bernama Ambili sedang tidur. Ambili ini adalah pria yang memiliki keterbelakangan mental, yang mana seharusnya di usianya sudah menikah atau memiliki sebuah pekerjaan layaknya orang dewasa. Ambili merupakan anak yatim piatu, yang mana ayah dan ibunya meninggal akibat serangan teroris pada masa lalu. Pagi itu, ia sedang bermain kriket bersama teman-teman kecilnya. Saat bermain, tampak tingkah Ambili layaknya anak kecil, yang selalu menghabiskan waktu dengan bermain. Ia juga selalu berkomunikasi dengan teman masa kecilnya, sekaligus orang yang sangat mencintainya, yaitu Tena. Mereka selalu berkomunikasi melalui komputer yang ada di rumahnya. Selain Tena, Ambili juga selalu ditemani oleh sebuah boneka yang ia beri nama Mitu. Hal itu ia lakukan supaya hari-harinya tidak terasa sepi, karena memang ia tinggal sebatang kara. Di hari itu, merupakan hari yang sangat spesial, karena ia akan mempersiapkan sebuah acara untuk menyambut Bobby, yaitu bersepeda terkenal. Bobby merupakan adik dari Tena, sekaligus Bobby adalah teman Ambili dari kecil hingga sekarang. Nah, di sini, dahulunya ayah Ambili dan ayah dari Tena serta Bobby ini merupakan seorang tentara. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama pada saat mereka tinggal di perbatasan Kashmir, yaitu perbatasan antara Pakistan dan India. Di sana, ayah mereka bertugas untuk menjaga perbatasan itu. Kemudian mereka kembali ke desanya dan membawa Ambili seorang diri. Setelah kematian ayah dan ibu Ambili akibat serangan teroris pada tahun 2002. Ambili juga mempersiapkan segala hal untuk menyambut Bobby, mulai dari membuatkannya lukisan dari seorang kakek, hingga menyiapkan materi puisi untuk penyambutan Bobby. Bukan hanya hal itu, ternyata Ambili memiliki kontrakan berupa toko-toko kecil yang ditinggalkan oleh ayahnya. Saat itu merupakan hari penagihan iuran sewanya. Di sini, Ambili menagih biaya sewa kepada bapak-bapak di sana. Karena kekurangannya, Ambili ini gampang sekali dibohongi. Si bapak-bapak ini sengaja mengulur-ulur waktu untuk membayar sewa. Kemudian, Ambili pun pergi tanpa membawa uang sepeser pun. Karena hal itulah, Ambili sangat dicintai warga-warga di sana. Tena juga sering menasehati Ambili agar tidak bermain lagi layaknya anak-anak, serta berkelakuan layaknya orang dewasa. Kemudian, Ambili berangkat ke rumah Bobby mempersiapkan segala hal untuk penyambutannya.
Saat itu, ia sedang membersihkan rumah Bobby sampai masuk ke kamar Tena. Karena Tena yang sedang bekerja di kota, Ambili pun teringat dan sangat merindukan sosok Tena. Lalu, Ambili serta keluarga Tena pun menonton tayangan Bobby di televisi, di mana Bobby sedang diwawancarai oleh presenter. Dan mereka juga mewawancarai keluarga terdekat Bobby. Mereka pun tampak berbahagia dengan pencapaian Bobby saat ini. Keesokan harinya, warga desa pun mengadakan pertemuan. Mereka sedang mempersiapkan acara penyambutan Bobby. Salah satu bapak di sana membicarakan biaya pengeluaran saat acara. Bapak itu sangat berharap kepada Ambili untuk mengeluarkan biaya acara pada saat itu. Karena Ambili ini adalah orang yang gampang diiya-iyain aja, dan ia juga sangat merindukan sosok Bobby, Ambili rela mengeluarkan dana pribadinya untuk semua keperluan saat acara itu. Tenda dan spanduk Bobby pun telah siap. Tampak Bobby menyusuri dan menikmati perjalanan ke desanya. Kemudian, Ambili menelpon menanyai keberadaan Bobby. Ia juga menyempatkan berhenti dan merokok sebats di pinggir jalan. Ia disambut dengan acara yang lumayan ramai orangnya, bak atlet yang baru saja memenangkan kejuaraan dunia. Nah, saat pidato segera dimulai, tampak raut wajah Bobby sedikit kesal atas tingkah laku Ambili karena selalu overaktif dimanapun ia berada. Karena kesal, Bobby menyuruh Ambili untuk mengambil sendalnya yang berada di rumah. Hal itu ia lakukan supaya Ambili tidak mengganggunya saat berpidato nanti. Ketika berpidato, Bobby mempunyai keinginan untuk tur sendirian menggunakan sepedanya. Berpuluh-puluh mil jaraknya hingga ke perbatasan Kashmir, tempat di mana ia dulu dibesarkan. Saat kembali, Ambili melihat acara itu sudah selesai. Betapa kecewanya di sini Ambili. Namun, karena keterbelakangan mentalnya inilah, Ambili tampak terlihat bahagia setelah Bobby mengajaknya makan bersama. Saat malam, Tena menelpon Ambili. Ia menanyakan keberadaannya, dan ia sempatkan juga bertanya, kenapa dia terlalu baik ke orang-orang. Padahal itu sangat merugikannya. Di sini, Ambili menjawab, hal itu ia lakukan agar orang-orang di sekitarnya bahagia, termasuk Bobby. Lalu, teman-teman Tena mengkhawatirkan Tena, karena ia telah jatuh cinta kepada sosok Ambili dan memikirkan gimana nanti masa depannya. Di sini Tena berkata, cinta itu buta. Ia telah mengenal sosok Ambili sejak dari kecil. Ia adalah orang yang baik dan apa adanya. Jika Tena menikah dengannya, maka semua orang akan baik padanya, ungkap Tena. Suatu hari, Ambili bergegas bangun pagi dan berangkat menuju rumah Bobby. Di sana, ia bersemangat membantu Bobby, mulai membangunkan Bobby tidur sampai menyiapkannya teh untuk Bobby. Ia juga mengganggu Bobby saat Bobby melihat layar ponselnya. Siangnya, Bobby kesal kepada Ambili karena Ambili memakai sepedanya tanpa seizinnya sambil membawa buah nangka. Di malam hari, Tena kembali menghubungi Ambili. Ia mengatakan bahwa besok subuh Tena akan berangkat ke desanya. Tena juga mengatakan bahwa ia sangat merindukan Ambili dan ingin melihatnya secara langsung. Ambili tampak senang dan ia langsung menyewa mobil untuk penjemputan Tena. Namun di saat ingin pergi, Bobby melarangnya untuk ikut. Grandma Bobby pun mengajak Ambili untuk bermain kartu agar kesedihannya berkurang. Namun, hal itu membuat Ambili tak bisa menahan kesedihannya, karena ia tak diajak untuk menjemput Tena di stasiun. Kemudian Ambili pun pergi dan menemui seorang grandma sambil curhat kepadanya. Di sini, grandma itu kembali menyemangati Ambili dan memperbolehkan Ambili untuk mencabut bunganya sebagai hadiah untuk Tena yang ia cintai. Di saat Tena pulang, Tena pun tampak murung. Ia dikejutkan dengan Ambili yang membawa bunga untuknya di pinggir jalan. Hal itu membuat Tena tampak sangat senang. Saat sampai di rumah, Tena pun mulai mencari Ambili. Di sana, ia mengingat masa-masa kecilnya bersama Ambili. Saat malam, Ambili menghampiri kamar Tena dengan memanjatnya. Ambili mengatakan ia bermimpi bahwa ia dan Tena menikah. Hal itu membuat Tena sangat berbahagia. Kemudian Tena menyuruhnya segera pulang karena sudah larut malam. Di malam berikutnya, saat keluarga Bobby makan malam, Bobby berkata bahwa ada orang yang akan melamar Tena segera dan akan membawanya ke Amerika setelah mereka menikah.
Lalu Tena berkata bahwa ia yang akan sendiri mencari pendamping hidupnya, dan ia memilih Ambili sebagai suaminya kelak. Suasana pun menjadi hening. Bobby segera mengakhiri makan malamnya dan terlihat tampak sangat kesal. Dengan hati yang dipenuhi rasa kesal, Bobby pun mendatangi rumah Ambili dan langsung menghajarnya. Saat kembali ingin memukul wajah Ambili, Bobby melihat foto mereka saat masih kecil. Bobby pun menghentikan pukulannya. Kemudian, ia mengatakan bahwa ia kecewa karena Ambili telah mengambil hati sosok Tena saudarinya. Karena dihajar oleh Bobby, Tena dan ayahnya mendatangi rumah Ambili. Di sana, Ambili terlihat bonyok-bonyok dan Tena pun sangat bersedih akan hal itu. Di keesokan harinya, Bobby segera pergi berangkat menuju Kashmir. Acara pelepasan Bobby disambut baik oleh keluarga serta kerabat-kerabatnya. Di sana, ia menempuhnya menggunakan sepeda. Hal itu ia lakukan sebagai cita-citanya dari kecil. Tempat demi tempat, waktu demi waktu telah Bobby lalui. Saat Bobby beristirahat, ia kemudian melihat foto-fotonya bersama Ambili dan ayahnya. Hal itu membuat ia mengingat masa lalunya saat bersama Ambili. Kemudian, ia melanjutkan perjalanannya dan sampai ke sebuah jalan dan ia beristirahat sebentar. Saat minum, tak disangka-sangka ternyata Ambili mengikutinya. Waduh, ngeri betul perjuangan Ambili ini. Walaupun ia telah dipukuli oleh Bobby, ia tetap tampak bahagia dan tidak membalaskan dendamnya. Bobby terkejut dan kesal, lalu ia pergi meninggalkan Ambili. Kemanapun Bobby pergi mendayung sepedanya, Ambili selalu mengikutinya. Sampai ia kesal dan kembali berhenti. Ia menghampiri Ambili dan menyuruhnya untuk tidak mengikuti. Karena Tena tahu bahwa Ambili mengikuti Bobby, di sini Tena menyuruh Bobby untuk mencarikan tiket untuk kepulangan Ambili. Awalnya, Bobby menyuruh Ambili pulang dengan baik. Namun, karena Ambili tidak mau pulang, ia menolaknya dan Bobby pun segera meninggalkannya. Saat di sebuah kafe, Bobby makan dan duduk sebentar di sana. Lalu, Ambili datang dan memesan makanan serupa dengan Bobby. Hal itu membuat Bobby segera beranjak pergi dari kafe itu dan meninggalkan Ambili seorang diri. Saat sudah jauh, Bobby minum dan duduk sejenak. Ia dikejutkan dengan kedatangan pegawai kafe tadi. Lalu pegawai itu meminta tagihan Ambili kepada Bobby. Awalnya Bobby tidak mau karena ia seolah-olah tidak mengenalnya. Namun karena pegawai menemukan foto mereka di dompet Ambili, akhirnya Bobby pun membayarnya walau terpaksa. Jam demi jam, Ambili selalu mengikuti Bobby. Sampai di sebuah hotel, Ambili pun diusir oleh satpam. Ambili pun tidak kehilangan akal. Ia segera mampir di sebuah pohon dekat dengan pinggir jalan untuk tidur. Di sana ia berdoa agar nyamuk yang menggigitnya tidak mati. Di sisi lain, Bobby ditemani oleh teman-temannya. Namun, raut wajah Bobby tampak kosong karena teringat dengan Ambili. Saat pagi, ternyata Ambili bangun dan melihat ada beberapa orang yang tidur dengannya. Lalu, Ambili pun melihat Bobby pergi menggunakan motor. Bobby memakai cara itu agar Ambili tidak mengikutinya lagi. Setelah beberapa kilometer mendayung sepeda, Bobby dikejutkan kembali dengan Ambili, yang ternyata ia sudah menunggunya sambil mencukur jenggotnya. Di sana, Ambili tertawa melihat Bobby. Ini orang ajaib kali dah. Di desanya, Ambili ternyata sudah dicari-cari oleh warga di sana. Karena sudah 1 minggu Ambili tidak kelihatan. Hal itu membuat warga menjadi sedih atas kehilangan Ambili. Dan Tena juga merasa sedih serta ia lebih memilih diam dan tidak memberitahukan bahwa Ambili ikut dengan Bobby. Kemudian, Ambili kembali mengikuti kemana Bobby pergi. Sudah berpuluh-puluh kilometer mereka tempuh. Kota demi kota mereka telah lalui. Sampailah Bobby di sebuah homestay untuk menginap beberapa hari di sana. Namun, Bobby masih saja menghiraukan keberadaan Ambili. Karena cinta Ambili ini ke Bobby tidak ada batasnya, ia tetap mencari akal untuk menunggunya.
Saat di taman, Ambili mengikuti seorang grandpa. Di sana, grandpa itu tampak menulis sebuah surat, lalu ia berikan kepada seorang wanita di balik jendela. Hal itu diketahui oleh Ambili, dan ia bertanya kepada grandpa tersebut. Si grandpa kemudian menjawabnya bahwa surat yang ia tulis itu adalah surat cinta untuk Starla. Surat cinta dan diberikan kepada pujaan hatinya. Walaupun dihibur oleh pacarnya melalui telepon, Bobby tetap merasa pusing dan raut wajahnya terlihat kosong. Saat malam, Ambili bertemu dengan seorang grandma yang ternyata pacar dari grandpa tadi. Di sana, Ambili ditawari rokok dan Ambili pun segera tidur. Di pagi hari, mereka sempatkan untuk singgah di sebuah pantai. Ambili tetap mengikuti kembali kemana Bobby pergi. Saat di pantai, Ambili sangat bergembira dan ia berhayal, seolah-olah berdansa dengan Tena. Saat itu, Bobby melihat Ambili dan merasa ia telah terlalu jahat kepadanya. Kemudian, ia membelikannya sepotong roti untuk Ambili makan. Di malam hari, tampak Ambili dan grandma itu bercerita. Di sana, grandma berkata bahwa ia sangat merindukan pacarnya yaitu grandpa kemarin. Saat pagi, Bobby kembali melanjutkan perjalanannya. Ternyata, Ambili mengikutinya dengan membawa grandma tadi. Kocak. Ambili mengantarkan grandma itu kepada pacarnya, yaitu grandpa kemarin. Wah, ini nenek-nenek kayak kakek pacaran gimana sih nih? Di sini ternyata grandma itu adalah pasien rawat rumah sakit jiwa. Ia meminta untuk diantarkan menuju tempat grandpa kemarin. Di sebuah kafe, Bobby memakan apa yang dilarang oleh Tena. Sebelumnya, Tena memperingati Bobby untuk tidak makan yang berminyak-minyak, sebab nantinya membuat Bobby sakit perut. Lalu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Saat di sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba perut Bobby pun sakit. Ngeyel. Hal itu membuat ia ingin segera buang air besar. Ia meminta air Ambili untuk membersihkan nantinya. Saat Bobby buang air besar, Ambili berjaga-jaga di tempat tersebut. Namun, karena tingkah aneh Ambili ini, membuat dua orang yang memakai motor mencurigai kalau ada yang aneh-aneh di sana. Salah satu dari mereka terkejut setelah mengetahui bahwa Bobby sedang buang air besar. Lalu, mereka pun pergi. Kemudian, scene pun berpindah di tepi jembatan. Di sana Bobby telah buang air besar sebanyak 5 kali. Hal itu membuat dia bertambah pusing serta mual-mual. Saat perjalanan, mereka kemudian berhenti dan mencari klinik terdekat. Ketika diperiksa, ternyata benar saja Bobby keracunan makanan. Lalu, dokter itu menyarankan agar Bobby beristirahat dulu 3-4 hari di tempatnya. Di malam harinya, Tena menelpon dan memarahi Bobby karena sudah makan yang telah dilarangnya. Ambili menyarankan agar Bobby makan bubur nasi supaya mengurangi rasa sakit yang dideritanya. Perhatian banget si Ambili. Saat paginya, tampak Ambili bersih-bersih dan membantu penduduk lokal di sana. Kemudian, ia sempatkan juga untuk membuat kanji semacam bubur beras. Lalu, ia berikan kepada Bobby dan dokter di sana. Tampak kondisi Bobby sudah lebih baik dari sebelumnya. Saat malam, Ambili kembali membagikan kanji itu kepada Bobby dan anak-anak yang ada di sana. Saat pagi tiba, ayah Bobby pun menelpon dan menanyakan keberadaan Bobby. Setelah itu, ayahnya bersedih dan memberitahukan bahwa Ambili telah hilang semenjak kepergian Bobby dan membuat warga desa mencarinya. Ayahnya juga berkata bahwa Ambili adalah orang yang baik. Walaupun Bobby sudah beberapa kali menyakiti hati Ambili, cinta Ambili tidak pernah pudar kepadanya. Lalu, Bobby kembali merasa bersalah dan mengingat masa lalunya bersama Ambili. Pagi itu, mereka segera berangkat menuju Kashmir dan mereka mulai berpamitan dengan warga desa. Saat perjalanan, Bobby teringat dengan kata-kata dokter itu, bahwa cinta selalu mengikutinya. Bahkan, dokter itu sudah mencari-cari cinta itu selama bertahun-tahun. Namun, beruntungnya Bobby bahwa cinta itu selalu ada bersamanya, yaitu Ambili.
Bobby pun mulai menyadari kesalahannya dan ingin berbuat baik kepada Ambili. Saat rantai sepeda Ambili macet, Bobby menawarkan agar Ambili naik sepedanya saja. Awalnya Ambili tidak mau, karena memang sepeda itu tidak punya rem. Hanya Ambili lah yang bisa membawa sepeda itu. Namun, dengan kepedean Bobby, akhirnya mereka bertukaran sepeda. Saat Bobby membawanya, benar saja, ia tidak bisa mengendalikan sepeda itu karena rem blong. Akhirnya, Bobby pun terjatuh. Karena hal itu, iPhone 6s Bobby pun rusak, disebut lagi 6s-nya, dan tak bisa digunakan. Lalu, Ambili memberikan ponselnya yang sengaja ia matikan. Hal itu ia lakukan supaya tidak ada yang dapat menghubunginya. Di saat itu, Tena pun menelpon. Di sana, Tena menyuruh Bobby untuk membiarkan Ambili pulang. Awalnya Ambili menolak, namun karena Tena yang menyuruhnya, ia pun dengan berat hati ingin meninggalkan Bobby. Saat di hotel, Bobby pun melihat Ambili sedang tertidur nyenyak. Saat pagi, ia menemukan Ambili yang sudah tidak berada di kamar tersebut. Kemudian, Bobby melanjutkan perjalanannya menuju Kashmir. Di saat perjalanan, Bobby merasakan kehilangan sosok Ambili. Ia pun duduk dan minum di pinggir jembatan. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan, ternyata Ambili menghampiri Bobby. Saat itu, suasana hati Bobby pun menjadi bahagia setelah adanya Ambili kembali. Ternyata, Tena mengizinkan Ambili untuk pergi bersama Bobby. Akhirnya, Ambili dan Bobby pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju Kashmir. Di sana, mereka sempatkan untuk singgah dan menikmati alam setempat. Hari demi hari mereka lalui dengan penuh kebahagiaan. Tibalah mereka di sebuah pegunungan dekat Kashmir. Ambili melihat rumah lamanya dan mereka pun pergi ke sana. Dengan suasana yang hening, mereka pun sedikit lega dan kembali mengingat masa-masa kecilnya waktu itu. Ambili malah berhayal bahwa ia melihat ayahnya bersama ayah Bobby sehabis pulang kerja. Di sana, tampak kesedihan Ambili saat melihat ayahnya masuk ke rumah. Ia pun mengikutinya dan lalu ia melihat ibunya di sana. Ia juga melihat saat ayahnya memanggil ia waktu kecil saat mereka bermain. Di situ tampak Ambili, Tena, dan Bobby kecil, serta teman-teman lainnya bermain dengan penuh riang di sebuah lapangan. Air mata Ambili pun bercucuran ketika melihat kenangannya waktu itu. Bagaimana tidak, hal yang dulu ia dapatkan, kini semua sudah menjadi kenangan. Di saat itu juga, Bobby memanggilnya ke atas, lalu mereka berbaring di sebuah tangga menuju pintu. Bobby menyuruhnya untuk berbaring, sembari mengingat masa lalunya saat bersama Ambili. Sontak saja, tangis Ambili pun pecah dan ia tak dapat bangkit setelah mengenang masa-masa itu. Lalu, Bobby pun menghampirinya dan langsung memeluknya. So sweet. Bobby berjanji, ia akan selalu ada untuk Ambili yang saat ini sebatang kara. Dan di akhir film, Bobby menyadari bahwa cinta yang selama ini ia kejar, ternyata tanpa ia sadari selalu mengejarnya. Cinta itu buta dan tak pandang bulu. Bisa jadi orang terdekat menjadi cinta sejati kita. Di film ini mengajarkan kita bahwa jangan pernah melupakan kebaikan seseorang terhadap kita, walaupun orang tersebut mengidap keterbelakangan mental. Sama halnya seperti Ambili, ia selalu melupakan hal negatif yang sering Bobby lakukan padanya. Begitu juga kita selaku manusia. Saya pribadi pernah mengingat kata-kata seorang guru, yaitu, lupakan 1000 kebaikan kita ke orang dan ingatlah 1 kebaikan orang terhadap kita. Jika hal itu kita terapkan, maka hidup kita selalu didampingi dengan kedamaian. Jadilah orang yang apa adanya. Oke, sekian dari kami. Jika kalian memiliki referensi film untuk direview, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih dan
Sampai jumpa. King